Ya, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit share nih buat teman-teman nih sebagai tim operasional atau kalian nih teman-teman yang pekerjaan atau job desk-nya terkait operasional gedung, mall, kantor atau gedung bertingkat lainnya lah. Nah, mungkin saya mau nge-share terkait ada salah satu referensi lagi untuk safety ya. Oke, mungkin langsung aja saya spill terkait alat tersebut. Oke teman-teman, untuk saat ini kita bisa sebut apar lah ya, cuman ini modelnya beda dari apar-apar yang lainnya yang sebelumnya udah pernah ada dan kita tahu semua, baik apar CO, apar folder, liquid ataupun sejenis yang lainnya lah, apar lithium lah contohnya gitu kan. Fireblock sendiri ini merupakan produk yang dibuat di China, negara asal pembuatannya China, dan ini diimpor oleh PT Mandiri Center Ohana. Nah, ini sebagai salah satu distributor dari Fireblock ya, distributor tunggalnya. Nah, untuk Fireblock sendiri ini pertama kali di Indonesia, jadi ini bisa kita bilang the first in Indonesia, di mana alat jadi Fireblock sendiri ini bisa diaplikasikan dalam kebakaran dengan api yang berasal dari bahan padat ya, dari bahan padat, terus cairan yang mudah terbakar dan hidrokarbon. Nah, untuk alat ini sendiri sih di sini tertulis ini direkomendasikan untuk pengguna di rumah, restoran, mobil, kapal, gudang, industri kimia, pompa bensin, panel-panel kelistrikan, pertambangan dan lain-lain lah. Secara detail sih nanti kita akan ulas ya, akan kita tunjukkan nih buat teman-teman semua sebagai mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi alternatif untuk menambah safety untuk peralatan gedung atau equipment gedung teman-teman ya. Oke, untuk video ini saya akan nge-share terkait seperti apa sih Fireblock yang akan saya pakai ini dan akan saya instalasikan di panel-panel penerangan area yang berada di dalam mall ya. Nah, mungkin kita akan mulai spill ya terkait unitnya ini. Jadi Fireblock sendiri ini, ini untuk bagian pertamanya nih guys. Nah, ini di sini udah ada langsung ada keterangan jangan dibuka. Jika ini terbuka sampai ini terbuka ini rusak atau rusak ini garansi ini akan hilang nih guys ya. Di dalam boxnya sendiri ini sudah ada baut ya. Ini sudah ada bautnya, mungkin ini buat dudukan bracket ya, mungkin dudukan bracket gitu. Oke. Dan untuk unitnya sendiri ya, seperti ini guys, unitnya guys seperti ini ya, ini seperti ini Fireblock. Terus hasilnya lagi ada buku petunjuknya nih guys, ini buku petunjuk Fireblock. Oke, sedikit sih saya spill. Jadi di sini Fireblock itu memiliki 3 model ya, atau 3 tipe sendiri ya guys ya. Untuk yang saat ini saya gunakan untuk di panel listrik yang berada di mall itu saya pakai yang tipe Fireblock FB P1 ya. Untuk tipe Fireblock FB P1 yang saya pakai ini dengan kapasitas 1 liter. Jadi ini bener kan? Jadi ini dia sistemnya ada bracketnya di sini. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, jadi baut ini berfungsi di baut-baut sini nih. Nah, ini bisa kita aplikasikan di panel ataupun kita tempel di beberapa titik seperti misalnya tabung gas. Terus di samping tabung gas itu ada temboknya. Nah, ini kita bisa pasang ini, dan talinya ini bisa kita kaitkan, kita tarik nih sesuai dengan posisi yang kira-kira berpotensi
jika api itu timbul atau api itu keluar ya. Nah ini kali ini jadi sumbu. Jadi sistemnya ini dia seperti sumbu ya. Kalau kita bisa bilang ini seperti sumbu, dimana jika sumbu ini kita lilitkan ke daerah atau titik yang akan mudah terbakar atau api akan muncul, nah dia akan membakar ini dan menjala terus memecahkan fire block ini untuk mengeluarkan liquidnya. Oke guys, jadi kalau secara keterangannya ini di fire block sendiri ini smart foam exit wishing installation ya guys. Nah, ini smart ya, dia udah smart lah pokoknya dia. Nah dari tipe produk ini tipe produk FB P1, memenuhi standar carry out Q garis miring CW 01/2017 dan suhu penyimpanan itu di minus 10 derajat sampai dengan 55 derajat lah, plus 55 derajat sendiri ya. Nah untuk ketahanan atau kadaluarsanya sendiri ini mencapai 6 tahun nih guys, 6 tahun ya. Nah 6 tahun ini tanpa perlu adanya maintenance, free, bebas perawatan, otomatis, inovasi baru, ramah lingkungan, automatic new innovation lah. Pokoknya ini yang ditawarkan itu seperti itu. Jadi FBPP1 ini dapat menghandle dari kebakaran minyak, gas, dan bahan bakar cair atau petroleum, gas and burnable liquid fire ya guys ya. Ini secara keterangan detail seperti itu sih guys teman-teman ya. Jadi ini sudah lulus uji sertifikasi nih teman-teman, lulus uji sertifikasi ISO 9001:2015 ya teman-teman ya. Terus juga lulus uji dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Pemprov DKI nih guys, langsung dari Pemprov DKI 2806/1725 lah. Oke, secara detail sih seperti itu. Dan ini dan di sini juga kita bisa menjadi acuan nih teman-teman ya untuk tanggal produksinya. Di sini ada ya, berarti ini 11/2025. Nah berarti secara 6 tahun, nah itu kita acuannya dari tanggal ini nih, masa pakai 6 tahun. Nah kalau saran saya sih sebagai tim operasional ya, ketika memang ini masa pakainya 6 tahun ya, kita berharap nggak terjadi apa-apa ya pada tempat kita atau gedung kita. Kita harap sih semua aman-aman aja dan nggak ada kendala apapun. Nah, kalau saran saya, ketika memang ini masa expirednya 6 tahun dan ketika hampir 6 tahun itu bisa kita pakai untuk simulasi. Kita tes nih alat ini, karena kan mengingat expirednya itu akan habis 6 tahun, dan ketika sudah expired ya mau nggak mau kita lebih baik kita gunakan daripada tetap kita pasang tapi tidak memiliki fungsi apapun dan kita tidak tahu gitu kan ya, secara real ketika kita pasang ternyata expired malah tidak berfungsi sama sekali ketika terjadi sesuatu. Nah lebih baik kita sebelum expired langsung kita tes untuk melakukan simulasi di tempat teman-teman juga. Mungkin seperti itu sih saran dari saya. Oke, kalau untuk petunjuk penggunaan sih secara detail di sini juga sudah dijelaskan ya, secara detail terkait petunjuk penggunaannya ini di buku ini sudah jelas kok teman-teman. Ini semua bisa kalian baca juga nanti, atau mungkin buat teman-teman yang di tempat nya sudah ada atau gedung-gedung yang sudah ada tapi teman-teman nggak sudah terpasang tapi teman-teman juga belum paham, mungkin saya sedikit share kembali ya terkait fungsi-fungsinya dan juga cara kerjanya ya. Oke, jadi untuk wajib diketahui cara kerja efektif Fireblock ini. Fireblock ini termasuk dalam golongan alat pemadam api ringan ya. Nah ini termasuk APAR lah Fireblock ini, atau APAR. Nah Fireblock ini lebih efektif untuk pemadam api tahap awal atau preventif nih teman-teman ya, untuk pencegahan saja di awal. Ketika memang apinya itu memang lebih besar ya, kemungkinan untuk kapasitas 1 liter ini tidak akan bisa mengcover luasan area tersebut, karena untuk kapasitas di FBP P1 ini dengan 1 liter ini mereka hanya memiliki luas pemadaman di 2 meter persegi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus
mengetahui itu, dan juga tidak disarankan penggunaannya pada saat tahap pembakaran yang sudah meluas nih. Nah ini hanya tahap awal. Oke sih, itu sih. Dan tetap kita secara fungsi kita harus juga mengecek alat-alat safety kita, yang utama itu hidran, terus apar di 23 kilo, apar CO, apar powder. Nah itu pastikan nih untuk peralatan teman-teman seperti nozzle, hidran, dan expired apar teman-teman nih yang memiliki kapasitas lebih besar. Nah itu tetap terjaga kondisinya, expirednya tetap kita update, kita perbarui, tetap melakukan yang namanya simulasi di tempat teman-teman. Nah itu wajib itu, karena salah satu poin utama yaitu ketika respon atau kecepatan dari anggota kita yang berada di tempat pekerja itu sudah terlatih, sudah sering mengikuti latihan itu, ya akan menjadi penentu utama ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu sih dari sedikit beberapa share dari saya terkait dengan Fireblok sendiri, yang dimana bagi saya sendiri ini memang suatu alat baru yang baru saya temui di dunia operasional gedung. Makanya dari itu mungkin dari share saya ini kepada teman-teman, video ini bisa membantu teman-teman ini menjadi acuan atau menjadi tambahan untuk rekomendasi alat pencegahan atau safety untuk panel atau di area gedung teman-teman yang sedang teman-teman pegang atau kelola lah. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin sekian video dari saya, semoga dari video ini kita bisa menambah referensi kita dalam hal safety dan juga pengoperasionalan mall ya teman-teman. Mungkin itu aja sih dari saya, terima kasih. Oh ya, dan satu lagi ya teman-teman, pastikan yang asli itu dia memiliki hologram sih teman-teman. Nah ini langsung dari PT Wahana ya teman-teman, ini langsung dari PT Wahana, Mandiri Sentral Wahana ya teman-teman ya, Mandiri Sentral Wahana. Ini cuma disebut oleh cuma satu. Oke, mungkin dari saya cukup ya teman-teman ya. Untuk nanti kita buatkan lagi video terkait pemasangannya di dalam panel seperti apa, dan mungkin bisa menjadi acuan atau referensi teman-teman kembali. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.